Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alok di Makassar. Akan sedikit mempresentasikan tentang sejarah pasar modal. Nah, di sini kita lihat pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal berguna sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya seperti pemerintahan dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, pasar modal merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada tingkat presentasi pasar modal di Indonesia yang masih relatif rendah. Berdasarkan data jumlah Single Investor Identification atau SID yang dirilis oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI per 3 Oktober 2018, angka penduduk Indonesia yang sudah menjadi investor di pasar modal baru mencapai 1,5 juta atau tidak mencapai 1% dari total populasi. Namun demikian, sebenarnya industri pasar modal sudah berusia hampir 1 milenium atau dari abad pertengahan yaitu abad ke-12 hingga abad ke-13. Awal kemunculan pasar modal di Italia, beberapa area seperti Venice, Genoa, dan Florence menjadi pusat keuangan, menyusul pertumbuhan perdagangan antara timur dan barat. Nah, yang pertama di sini pasar modal Indonesia pada masa penjajahan. Adapun industri pasar modal pertama kali muncul di Indonesia pada masa penjajahan pada akhir tahun 1799. VOC dilikuidasi dan sejak 1 Januari 1800 wilayah Indonesia resmi menjadi jajahan bangsa Belanda setelah VOC dilikuidasi. Tidak ada lagi hak monopoli dagang yang diberikan oleh Raja Belanda. Hal tersebut mendorong banyak perusahaan Eropa, khususnya Belanda, membangun bisnis di Indonesia pada awal abad ke-19. Industri perkebunan, khususnya sawit dan karet, mulai berkembang di negara-negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ada indikasi bahwa banyak perusahaan di industri perkebunan membutuhkan pembiayaan untuk membangun bisnis di Indonesia dengan menjual surat berharga yaitu obligasi dan saham di Bursa Efek Amsterdam. Kemudian ketika transaksi efek semakin berkembang dan aktif, Amsterdam Efek membuka cabang di Batavia pada 14 Desember 1912. Kantor yang menjadi cikal bakal Bursa Efek Batavia ini merupakan cabang keempat di Asia setelah Mumbai, Hong Kong, dan Tokyo. Transaksi saham di bursa tersebut mulai dilakukan pada hari yang sama dengan pembukuannya. Penduduk kota ini tertarik melihat perdagangan di Bursa Efek Batavia yang terus berkembang dan meningkat pesat selama 10 tahun sejak beroperasi. Karenanya pemerintah kolonial mendirikan bursa di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan Semarang pada 1 Agustus 1925. Beberapa anggota Bursa Efek Batavia yang menjadi anggota Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Pasar modal Indonesia periode 1950 sampai 1987. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan obligasi bersama obligasi pinjaman darurat pada tahun 1950. Tahun penerbitan obligasi tersebut adalah menggantikan mata uang terbitan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang ditarik secara paksa guna mencapai penyeragaman mata uang. Perdagangan obligasi tersebut cukup menggembirakan dengan kurs sekitar 40-50% dan bertambah dalam waktu cukup lama OE Bank to 1991. Setelah itu perdagangan saham terus berkembang pada
Dan pada awalnya saham dalam mata uang rupiah, kemudian saham berdominasi NLG dan sertifikat saham dalam dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pasar modal setelah diregulasi dan dibirokratisasi selama periode 1977 sampai 1987. Perkembangan pasar modal berjalan sangat lambat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan yang pertama itu prosedur penerbitan efek yang sangat ketat. Yang kedua itu kekuatan pelaku pasar menilai insentif pemerintah untuk perusahaan yang go publik kurang memadai. Yang ketiga itu masyarakat Indonesia cenderung lebih suka menyimpan kelebihan uangnya di bank atau membeli aset fisik seperti properti, emas, dan binatang ternak. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan guna menggerakkan pasar modal tersebut. Seperti pada tahun 1987 paket Desember, pemerintah membolehkan modal asing membeli saham dengan batas 49% dan menyederhanakan proses go public. Selanjutnya itu paket Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan diregulasi untuk sektor perbankan guna mempengaruhi perkembangan pasar modal. Dan paket Desember 1988, pemerintah memberikan dukungan lebih lanjutan kepada pasar modal dengan memberikan peluang bagi sektor swasta untuk mengembangkan bursa efek. Nah, ketiga kebijakan tersebut kemudian terbukti menjadi basis bagi perusahaan pasar modal. Pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya berdiri dan dikelola perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya melalui paket Desember 1990. Pemerintah kemudian menetapkan BAPEPAM yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan pasar modal pada 1995. Bursa Efek Paralel Indonesia Mager dan Bursa Efek Surabaya, dan pada 2007 Bursa Efek Surabaya Mager dengan Bursa Efek Jakarta kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia yang sekarang dikenal dengan BEI. Mungkin itulah